Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhiyyukum bitahiyatil Islam, tahiyatus salam, tahiyat ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kehadiran Allah, kita juga berdoa semoga selawat dan salam kita disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ayat ini sesungguhnya memberikan penjelasan secara tegas kepada kita bahwa seseorang itu dikatakan merdeka adalah ketika dia memang bisa secara sadar, secara ikhlas, tanpa ada unsur paksaan, memaksimalkan diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika jiwa kita, ketika pikiran kita, ketika aktivitas kita bukan bebas, sekedar bebas, tidak, bukan bebas melakukan apa saja, tidak, tapi merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ruang untuk bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terbebas dari perbudakan kesyirikan. Kita terbebas dari perilaku-perilaku jahiliyah. Itulah sesungguhnya makna kemerdekaan. Dan kemerdekaan dalam konsep Islam bukan kemerdekaan secara zahir semata, tapi kemerdekaan lahir dan batin. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim awalnya menganggap matahari, bulan, bintang adalah Tuhan yang bisa memberikan manfaat. Dan Nabi Ibrahim menganggap dengan mentaati atau patuh beribadah kepada matahari, bulan atau bintang, dia sudah terbebas dari rongrongan kediktatoran Namrud laknatullah. Tapi ternyata Ibrahim sampai pada kesimpulan matahari, bulan dan bintang bukan Tuhan. Kenapa? Karena zahirnya matahari memang nampak di pagi hari, memberikan manfaat sampai siang, sore, tapi di sore harinya menjelang maghrib tenggelam. Masa iya ada Tuhan tenggelam di saat dibutuhkan oleh manusia? Begitu juga bulan dan bintang. Sehingga akhirnya Ibrahim mengatakan, saya berlepas diri dari semua itu. Lalu dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Saya hanya menghadapkan diriku, mengabdi, mentaati hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kemerdekaan secara zahir dan batin, dan itu konsekuensinya tetap saja tauhid, akidah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan kekuasaan, harus berhadapan dengan Namrud laknatullah. Dan itu terbukti. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud? Karena berbeda keyakinan. Tetapi Nabi Ibrahim meyakini akidah yang dia anut, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Artinya
merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan beberapa hari kita ke depan, kita akan memperingati 75 tahun usia Indonesia. Secara berbangsa dan bernegara, kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, yang secara usia itu sebenarnya sudah tua renta. Kalau kita pakai standar umur Rasul 63 tahun, berarti sudah banyak bonusnya. Maka pertanyaan sederhananya adalah, kita sebagai tuan rumah di bangsa ini, kita sebagai umat Islam yang mayoritas, apakah betul-betul sudah merdeka secara zahir dan batin? Apakah kita sudah bisa maksimal beribadah di negeri kita sendiri? Ternyata belum. Dengan corona saja kita harus berdamai, sehingga kita tidak bisa beribadah secara ideal. Itu menunjukkan bahwa memang kita butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbangsa bernegara juga demikian. Apakah kita ini bebas mengekspresikan ketaatan kita kepada Allah? Belum ternyata. Oleh karenanya kita perlu memuhasabah, mengevaluasi diri. Rabi' bin Amir, salah seorang sahabat dalam perang Qadisiyah, juga ditanya oleh Rustum, kenapa kalian memerangi kami? Apakah kalian akan memperbudak kami? Jawaban Rabi' bin Amir, tidak. Kami memerangi kalian linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami berperang, kami berjihad untuk membebaskan kalian, untuk memerdekakan kalian dari semua bentuk kesyirikan, lalu menyembah taat hanya kepada Allah saja. Linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah atau ila ibadati rabbil ibad. Membebaskan manusia dari semua bentuk penjajahan, kesyirikan, lalu beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, untuk kita juga demikian. Sudah maksimalkah kita, sudah mampukah kita bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, keluarga, ataupun berbangsa dan bernegara? Ternyata belum. Maka mesti kita mengevaluasi diri, di mana masalahnya. Apalagi kalau kita berbicara, apakah kita sebagai tuan rumah di bangsa ini bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, atau kita dirongrong oleh penguasa, dirongrong oleh negara lain. Zahirnya mungkin kita bisa mengatakan kami sudah merdeka, tetapi yang sesungguhnya bisa jadi belum. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kita berlindung dari 8 hal. 8 ini adalah penyakit. Kalau ada 8 penyakit ini, maka sesungguhnya kita belum merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang diajarkan Rasul itu? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita mesti berlindung, bermohon kepada Allah dari ham wal hazan, rasa takut, rasa cemas yang tidak beralasan, dan juga kesedihan. Maka kalau seandainya ini ada dalam jiwa kita, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Yang ketiga dan yang keempat, minal ajzi wal kasal, dengan segala keterbatasan dan rasa malas. Kalau ada penyakit ini dalam jiwa kita, maka sesungguhnya kita belum merdeka dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau dalam menjalankan syariatnya. Atau yang kelima dan keenam, minal jubni wal bukhl, rasa takut, pengecut, dan penyakit bakhil. Jadi kalau kita bakhil, itu indikasi kita tidak merdeka, tidak bebas menggunakan, memanfaatkan kekayaan yang kita miliki. Dan yang paling luar biasa adalah yang ketujuh dan yang kedelapan. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita juga perlu berlindung, bermohon kepada Allah agar diselamatkan dari hutang yang menumpuk. Dan itu terbukti. Kalau kita punya hutang banyak, mulut kita akan terkunci untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita punya hutang, pasti kita tidak punya nyali untuk menyampaikan yang hak itu. Dan yang lebih luar biasa adalah waqahrir rijal, rongrongan orang-orang, dalam tanda petik mungkin penguasa, mungkin pengendali,
mungkin pemilik. Kalau ini yang terjadi, maka refleksi kemerdekaan hanya mungkin sekedar seremonial. Kalau kita ingin membuktikan bahwa kita adalah orang yang merdeka secara pribadi, berbangsa dan bernegara, maka penyakit-penyakit yang 8 ini mesti kita buang, mesti kita hindari. Dan untuk anak kita yang masa akan datang, mesti kita bekali agar tidak terjangkit dengan penyakit yang 8 ini. Maka sesungguhnya refleksi kemerdekaan itu adalah menanya, memuhasabah kepada diri kita masing-masing. Apakah kita bisa secara bebas mengekspresikan diri pribadi dan keluarga ataupun secara kolektif dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah misi sesungguhnya dari para nabi dan rasul, menyelamatkan manusia minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan, dari kejahilian, dari kezaliman kepada hidayah, kepada kebenaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.